berkumpulnya kita di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami terlebih dahulu ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu bahwa kami dari Lembaga Nasi Palestina Sulawesi Selatan dan juga International Aqsa Institute bekerja sama dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur. Alhamdulillah kerjasama yang kita bangun sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di tempat ini. Spesialnya pertemuan kita pada kesempatan ini karena di tengah-tengah kita dihadiri oleh salah seorang ulama, dihadiri oleh salah seorang syekh yang berasal dari Palestina. Beliau bernama, walaupun tadi sudah diperkenalkan, Syekh Suhaib Mazid Ahmad Qalu. Beliau ini bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Al-Quran, yang tidak hanya sekadar beliau menghafal Quran, tetapi juga beliau memiliki sanad yang bersambung langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu pula, beliau juga merupakan alumnus dari Universitas Islam Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah kehadiran beliau di tempat ini ingin bersilaturahmi kepada kita semua, dan juga tentu ingin memberikan ilmu-ilmu agar ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita silakan kepada Syekh untuk menyampaikan materinya. Paling dan tafadhal masykurun. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ala man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara saya, saudara kita di Palestina, hayakumullah ta'ala. Saya senang sekali hari ini karena saya antara kalian di ini tempat panjang, tinggi, gunung besar, Masya Allah ta'ala. Dan saya suka cuaca ini bagus, Masya Allah. Yani sama cuaca di Palestina, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah itu kesempatan besar, kesempatan bagus untuk saya ya menjadi di sini hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu anna kull khair. Wa qabla an abda ya kiram hadithi حول عنوان هذه المحاضرة أجد نفسي ملزما أن أسلم عليكم باسم إخوانكم في فلسطين وأنقل إليكم التحية والمحبة من أهلكم في أرض الجهاد أرض فلسطين. فهم يعتبرون أن إندونيسيا هي أرضهم الثانية، وهي أرض إخوانهم وأحبابهم الذين لم ينسوهم ولن بإذن الله تبارك وتعالى. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, beliau bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengungkapkan rasa senangnya berada di tengah Bapak dan Ibu sekalian bersilaturahim, setelah tadi beliau melewati perjalanan yang cukup panjang, beliau merasakan suasana Kabupaten Luwu Timur ini adalah sama seperti suasana hari-hari saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Karena di sana kondisi juga cukup dingin dan beliau juga seolah merasa mengingatkan kembali kampungnya sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau akan menyampaikan beberapa ilmu atau poin-poin penting pada kesempatan ini, tak lupa beliau mengucapkan
beliau mewakili saudara-saudara kita dari tanah Palestina mengucapkan salam penghormatan, salam cinta kepada kita semua. Kata beliau, seolah-olah saya menganggap Indonesia ini sebagai negara saya yang kedua. Begitu besar, kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena begitu besar atau begitu kuatnya hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan yang ada di Indonesia ini, dan begitu besar kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina. Ayuhal ahbabul kiram, saya tanya kalian, ada bertanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran, nama tempat, nama orang, nama nabi, nama, ya, apakah itu penting atau bukan? Penting. Ya, ada 3 tempat, 3 tanah, 3 negeri Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran. Ya, ada siapa yang tahu? Ya, kata beliau, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan baik itu tempat, nama orang, ataupun nama-nama yang lain, dan Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran, apakah itu penting bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Penting? Tentu jawabannya adalah penting di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Kata beliau, siapa yang mampu menjawab 3 tempat itu, yang Allah sendiri secara langsung menyebutkan di dalam Al-Quran 3 tempat tersebut. Ada yang bisa jawab? Masya Allah, bahasanya bagus. Tapi bahasa saya sedikit, tidak bisa. Atau di bahasa Arab, insyaAllah. InsyaAllah. Bisa menjawab, ada hadiah. Katanya ada yang bisa menjawab 3 tempat itu akan diberikan hadiah oleh Syekh. Hadiah syal, ha? Nah, akan diberikan hadiah syal. Ada, Masya Allah. Yang warna hitam, boleh. Palestina, Mekah, Madinah. Makkah dan Madinah itu satu tempat. Katanya Mekah dan Madinah itu satu wilayah, satu tempat. Ada lagi satu, berarti. Ya, Indonesia. Masya Allah. Yani dia bicara Indonesia, bukan? Ya, itu satu lagi. Satu lagi ada yang Yerusalem. Bukan. Ya. Syam. Syam itu Palestina sama timbat. Allah subhanahu wa ta'ala jarak sekitar Iran, bukan? Ada yang menyebut Iran. Itu Makkah. Mekah yang pertama Mekah. Syam. Mesir. Mesir itu tanah para nabi. Jadi ada 3 tempat. Pertama tadi Biladus Syam, Palestina. Biladus Syam, Palestina. Yang kedua ya Makkah dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah Mesir. Subhanallah. Wa hadhihi al-buldan al-thalatha هي فقط التي أنزل الله فيها الأنبياء، هي أرض الأنبياء. هل سمعتم بنبي في أمريكا أو سمعتم بنبي في أوروبا؟ لا يوجد. Kata beliau, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 3 tempat tadi yang beliau sebutkan, Mekah, Syam, dan Mesir, disitulah semua nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di permukaan bumi ini cuma adanya di 3 tempat itu. Kata beliau, pernah nggak kita mendengar sebuah nabi diutus datangnya dari Amerika? Enggak ya. Jadi kata beliau, 3 tempat itu disitulah para nabi itu diutus. Allah subhanahu wa ta'ala في 5 آيات في القرآن الكريم يتحدث عن الأرض التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. Surat Al-Isra ayat yang pertama. وهناك 4 آيات أخرى تحدث فيها ربنا بلفظ الأرض التي باركنا فيها. العلماء تكلموا عن معنى هذه الآية، مفهومها. قالوا بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أي بلاد الشام. لم يذكر ربنا في القرآن اسم الشام أو اسم فلسطين، إنما ذكرها بالمعنى الأرض التي باركنا فيها. نعم. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terkhusus kepada salah satu di antara tempat yang kita tadi sebutkan. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 5 ayat yang bercerita tentang bagaimana Allah memberikan keutamaan, bagaimana Allah memberikan keberkahan. Salah satu di ayat yang kelima tersebut adalah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ayat ini tentu kita kenal semua, bahkan kenali semua atau bahkan hafal semua, bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang nabi namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjidil Aqsa, ke tempat yang disebutkan dengan alladzi barakna haulahu. Ayat yang 4 ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan al-ardil ladzi barakna fiha atau barakna haulahu, yang Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat barakah itu, kata beliau, memang secara lafaz bumi Palestina atau bumi Syam itu tidak disebutkan, tetapi nama itu diganti dengan nama yang lain, dengan makna yang lain. Oleh para ulama memahami bahwa ayat terkhusus pada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata barakna haulahu atau barakna fiha, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada tanah Baitul Maqdis wa aknaf dan sekitarnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. وهذه البركة يا إخوة الله جعل لها أسباب. لا تؤتى البركة gratis مجانا هكذا، إنما هناك أسباب جعلت بلاد الشام وفلسطين بالخصوص فلسطين هي أرض بركة، لأن هناك أنبياء عاشوا وماتوا على هذه الأرض. وبالمناسبة فلسطين هي من أكثر البلدان التي عاش عليها أنبياء. هناك أنبياء 10 أو أكثر من 10 نعرفهم ذكرهم القرآن، وهناك غيرهم لم يذكرهم القرآن، عاشوا وماتوا على أرض فلسطين. فأرض عاش عليها أنبياء الله، أليست يجب أن تكون فيها بركة من الله تبارك وتعالى؟ Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pemberian Allah terhadap keutamaan atau keberkahan kepada Masjidil Aqsa atau secara umum tanah Palestina itu tidak diberikan keutamaan itu, tidak diberikan secara cuma-cuma. Pemberian itu Allah tidak berikan secara gratis. Tentu Allah punya alasan lain, atau tentu Allah punya alasan kuat bahwa kenapa Allah kemudian memberikan keberkahan terhadap tanah Palestina. Lalu apa yang menjadi alasan Allah kenapa Allah memberikan keberkahan kepada tanah Palestina? Tentu jawabannya karena mayoritas nabi itu diutus atau pernah hidup di tanah Palestina. Maka itulah yang menjadi alasan kuat
kenapa tanah Palestina diberikan keberkahan. Karena kalau kita mau melihat atau kita mau mendalami sejarah bahwa dari mayoritas nabi itu hidupnya atau bahkan pernah hidup atau tinggal di tanah Palestina. يا أحباب يا كرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بفلسطين وبلاد الشام. قال في حديث صحيح سمعه الصحابة قال: خير الرباط عسقلان. منطقة اسمها عسقلان. عسقلان هذه بجانب غزة حاليا. الصحابة الكرام كانوا يتسابقون في الذهاب إلى فلسطين. هناك عشرات الصحابة ذهبوا إلى فلسطين واستشهدوا وماتوا على أرضها. هل تعرفون أحدا من هؤلاء الصحابة الذين استشهدوا وماتوا على أرض فلسطين؟ Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kata beliau, tanah Palestina, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya wasiat tersendiri. Ada pesan-pesan penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terhadap tanah Palestina. Kata Rasulullah, khairul libati Asqalan, sebaik-baik tempat adalah Asqalan. Dan kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan itu. Olehnya itu para sahabat kemudian itu berlomba-lomba untuk mendatangi tanah Palestina. Kata beliau, siapa di antara kita yang tahu di antara puluhan para sahabat yang kemudian pernah mendatangi tanah Palestina, ada yang bisa memberikan satu di antara sahabat yang pernah mendatangi atau bahkan meninggal di tanah Palestina? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau dua saja. Atau ada katanya ditambah lagi dua. Dari puluhan, ada puluhan sahabat yang kemudian pernah hadir, yang pernah datang di tanah Palestina, bahkan sampai mati di sana. Katanya ada yang bisa jawab dua saja di antara mereka. Tahu virus corona? Ada sudah virus seperti corona di Palestina di waktu sahabat para nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya virus طاعون عمواس. Namanya طاعون عمواس. Ada banyak sahabat Nabi mati karena ini sakit, ini virus. Salah satunya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah توفي بسبب هذا الطاعون في فلسطين. وهناك أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه ويرضاه. معاذ بن جبل الذي قال عنه رسول الله أعلم الأمة بالحلال والحرام. هؤلاء الاثنين من أهم صحابة رسول الله وقد توفوا على أرض فلسطين. وهناك كثر صحابة ليسوا مشهورين توفوا واستشهدوا في فلسطين وفي بلاد الشام، في سوريا وفي الأردن، وهنا كثيرون في بلاد الشام. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari puluhan itu ada dua sahabat yang tadi beliau sebutkan. Lalu kata beliau, kenapa, apa penyebabnya lalu kemudian dua sahabat ini kemudian meninggal di tanah Palestina? Tadi ada beliau sampaikan tentang virus corona yang hari-hari ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi kita semua. Kata beliau, dulu waktu di zamannya Nabi kita Muhammad SAW ternyata juga ada sebuah penyakit, ada sebuah virus namanya ta'un. Nah, karena dua sahabat itu, yang pertama Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Mu'adz bin Jabal, kedua sahabat ini qadarullah mereka tertimpa penyakit yang disebut dengan ta'un itu. Lalu kemudian mereka meninggal di tanah Palestina. Mu'adz bin Jabal ini adalah asbab kenapa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis tentang halal haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah al-azim.
لماذا كان الصحابة يتسابقون للذهاب إلى فلسطين؟ أولا لينالوا بركة فلسطين والقربة من المسجد الأقصى المبارك والرباط في عسقلان. الرباط في عسقلان، هناك صحابة كبار في السن مثل جابر بن عبد الله بن حرام ترك المدينة وذهب ليجاهد في سبيل الله في أرض عسقلان وكان عمره أكثر من 80 عاما. 80 tahun. كان عمره 40 tahun وذهب إلى أرض فلسطين حتى يجاهد في سبيل الله عز وجل. وسوف نذكر الآن كيف تشجعوا على الذهاب إلى أرض فلسطين. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, pertanyaannya kemudian, kenapa para sahabat itu kemudian mereka begitu bergegas atau berlomba-lomba untuk bisa kemudian hadir di tanah Palestina? Ada beberapa alasan kuat kenapa mereka kemudian begitu kuat keinginannya untuk datang ke tanah Palestina untuk mendapatkan liyanadul barakah, untuk mendapatkan begitu banyak keberkahan, untuk dekat dengan tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan, yaitu tempat Asqalan. Dan kata beliau, salah satu contoh bahwa begitu para sahabat keinginannya sangat kuat. Seorang sahabat yang namanya Jabir bin Haram, di umurnya yang 80 tahun tetap bergegas dari Madinah, berjalan dari Madinah ke Asqalan. Bagaimana keinginannya Jabir bin Haram ini untuk mendatangi tanah Palestina. والنبي عليه الصلاة والسلام سألته زوجته ميمونة أمنا ميمونة فقالت يا رسول الله أفتنا في بلاد الشام. لماذا سألته هذا السؤال؟ سألته هذا لأن الناس كانوا يسألون هذا السؤال: ما هو علاقة بيت المقدس بالإسلام؟ هل يعتبر الإسلام بيت المقدس مكانا مهما أو يعتبره مكانا عاديا؟ فلذلك سألت رسول الله: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أي ما رأيك؟ ما رأي الإسلام في بيت المقدس؟ فكان الجواب العجيب أن رسول الله قال: أرض المحشر والمنشر، أي ليست أرضا عادية بياسة، إنما هذه الأرض إذا قامت الساعة سيحشر الناس عليها. أرض المحشر والمنشر، وسوف ينشرون أي يعرضون عليها يوم القيامة. طيب، لذلك أوصاها رسول الله أن تذهب إلى هناك. فقالت: إن لم أستطع يا رسول الله. معنى كلامها: إذا كان في الوقت في المستقبل هناك أسباب تمنعني من الذهاب، ماذا أفعل؟ قال: أهدوا إليه. وهذه كانت من عادة العرب: أهدوا إليه، ولو زيتا يسرج في قناديله، أي يضيء قناديله ولمبو di dalam Masjid Aqsa. وهذا كرام سنة نبينا وهدي بل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضي الله عنه وأبو بكر أول ما نفذوا من وصايا رسول الله ماذا؟ إنفاذ بعث أسامة، أي جيش أسامة، جهزوه ليذهب إلى بلاد الشام. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, apa yang menjadi iming-iming ya para sahabat itu kemudian mereka mendatangi tanah Palestina, atau seberapa pentingkah tanah Palestina bagi umat Islam? Kata beliau, kita perlu mengingat sebuah hadis yang dimana Maimunah, salah satu istri dari Nabi kita Muhammad SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan saya fatwa terhadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis.
Maka apa jawaban Rasulullah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu terhadap Masjidil Aqsa?" Kata Rasulullah, "Ardul mahsyari wal mansyar." Adalah tempat di mana kita akan dikumpulkan di hari kemudian kelak nanti. Jadi Bapak dan Ibu kalau bertanya, "Syekh, nanti kalau kita sudah mati di mana kita dihisab? Seluruh amalan kita di mana kita dikumpulkan?" Maka melalui isyarat hadis yang beliau sampaikan, kita akan dikumpulkan atau pusat perkumpulan kita adanya di Baitul Maqdis, adanya di Masjidil Aqsa. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti kita akan dikumpulkan di sana dan seluruh manusia yang ada di dunia ini akan pusat perkumpulannya di sana di Baitul Maqdis. Lalu kata Rasulullah, "Ituhu fasallu fi." Datanglah kamu untuk melaksanakan salat di sana. Jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan salat di sana atau melaksanakan ibadah di sana. Lalu kata Maimunah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mampu?" Itu karena ada sebab-sebab tertentu, misalnya entahkah dijajah, karena memang pada saat itu Palestina di zaman Nabi kita, Palestina masih di bawah kendali orang-orang Romawi. Maka Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mampu? Entahkah di sana ada penjajahan atau lain hal yang tidak mengharuskan kita untuk hadir melaksanakan sholat di sana?" Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Falyuhdi ilaihi zaitan." Kalau kamu tidak mampu melaksanakan sholat di sana, yang kata Nabi, pahala kita melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya atau nilainya 1000 kali lipat dibanding kita melaksanakan sholat di tempat lain. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyuhdi ilaihi zaitan." Kirimkan minyak-minyakmu untuk menghidupi lentera-lentera yang ada di Masjidil Aqsa. Kirimlah minyak-minyak kamu untuk menghidupi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Dulu orang menggunakan minyak, tapi sekarang karena perkembangan zaman orang lagi menggunakan listrik. Tentu syariatnya berbeda lagi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hanya bahasa kiasan tentang minyak, tapi intinya bagaimana kita menghidupi Masjidil Aqsa. Karena kata Nabi, siapa yang melakukan itu, siapa yang mengirimkan minyak-minyaknya untuk menghidupi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa, maka nilainya atau pahalanya yang didapatkan sama seperti dia melaksanakan sholat di sana dengan ganjaran 1000 kali lipat. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bertanya sekarang yang mengurusi Masjidil Aqsa siapa? Kan kita sudah tahu bahwa puluhan tahun sudah terjajah. Kalau sudah terjajah, otomatis masjid-masjid di sana kurang terperhatikan, terutama Masjidil Aqsa. Kalau lampu Masjidil Aqsa kemudian mati, siapa yang bertanggung jawab? Maka sangat sinkron dengan sabda Rasulullah SAW, "Kirimlah minyak-minyak kalian kalau kamu ingin melihat Masjidil Aqsa itu berjaya." Subhanallah wal ajib. رغم المسافة بلوها كيلومتر أو رتوسا كيلومتر بين مكة والبيت المقدس، ولكن العجيب أن كثيرا من الناس عندما يصلي في القدس يشعر أنه في المسجد النبوي. هناك في إندونيسيا ada banyak seorang pergi ke Al-Quds, وهم يقولون نشعر أننا نصلي في مسجد رسول الله. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى. وكأنهم شكلا واحدا، قلبا واحدا، وكأن هذه المساجد الثلاثة لها قلب واحد، لا يجب أن نفرق بينهم. والناس يقولون نشعر أننا نصلي في المسجد النبوي، وهذه من كرامات الله تعالى لبيت المقدس، ولكن بيت المقدس اليوم محتل. سأتحدث في دقيقتين عن واجبنا نحو بيت المقدس. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
tadi sempat ada yang kami lupa, bahwa begitu pentingnya kita membela Masjidil Aqsa. Ketika Nabiullah Muhammad SAW wafat dan tongkat perjuangan beliau itu diberikan kepada diambil alih oleh Abu Bakar dengan Umar, maka di periode Umar mengirim sebuah utusan namanya Usama untuk kemudian membebaskan tanah Palestina dari tangan-tangan Romawi. Kenapa Umar ini mengambil tindakan tersebut? Karena beliau tahu, dia paham betul bahwa begitu penting kedudukan Masjidil Aqsa di tangan umat Islam. Lalu kata beliau bahwa kalau kita perhatikan cukup jauh jarak ya antara kita dengan Masjidil Aqsa atau antara Mekah dengan Masjidil Aqsa, tetapi kebanyakan di antara kita sudah ada yang datang untuk melaksanakan sholat di sana. Banyak sudah umat Islam yang terus yang ada di Indonesia pernah melaksanakan di sana. Kata mereka yang pernah datang di sana melaksanakan sholat, kata beliau, seolah-olah kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Jangan kalian memaksakan diri kalian untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali kepada 3 tempat. Pertama Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, yang kedua, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kata beliau, seolah-olah tiga masjid ini bagaikan satu tempat. Kita tidak boleh memisahkan. Kita tidak bisa memisahkan antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan keutamaan kepada Makkah Al-Mukarramah, begitu pula Madinah Al-Munawwarah dengan Masjidil Aqsa. Kita tidak bisa memisahkan itu. Tetapi hari-hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang Allah berikan yang begitu banyak kepada tanah Palestina, ternyata hal itu diambil alih oleh orang-orang Yahudi, dinodai oleh orang-orang Yahudi, sehingga begitu banyak pembatasan-pembatasan bagi umat Islam yang ingin melaksanakan kewajiban di sana, melaksanakan ibadah di sana, harus terhalangi karena pula orang-orang Yahudi. Maka beliau akan sampaikan bagaimana orang-orang Yahudi melakukan begitu banyak keonaran di tanah Palestina saat ini, khususnya di Masjidil Aqsa. وهذا آخرنا. نعم. إخواني الأحباب، أنا فلسطين أرض الأنبياء، أرض الصحابة، أرض الجهاد والرباط، أرض الكرامات والنبوات. هذه الأرض ليست لفلسطينيين كما يظن بعض الناس أنها لأهل فلسطين. هذه القدس ملك لك كما هي ملك لي. هذه القدس عقيدة في قلب كل مسلم. لا بد لكل المسلمين أن يفدوا الأقصى بدمائهم وأرواحهم، لأن رسول الله وأبو بكر وعمر لما أرسلوا الجيش ليفتحه لم يكن هذا الجيش فلسطينيا، إنما كان جيشا مسلما. وصلاح الدين لما فتحه لم يكن فلسطينيا ولم يكن عربيا. لذلك يا كرام لا بد أن نقوم بذلك حسبة لله تعالى وإيمانا بأن نصر الله قادم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم دوما على الحق معا. اللهم آمين آمين. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حياكم الله. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kita sudah mengenal bersama bagaimana tanah Palestina negeri yang diberikan keberkahan, negeri para nabi. Dan oleh orang-orang Yahudi kemudian mengambil sebuah langkah yang sangat menzalimi hakikat tanah Palestina. Padahal kita tahu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu begitu Nabi kita menjaga Masjidil Aqsa ini, sehingga ketika Nabi kita wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, beliau atau mereka semua membebaskan tanah Palestina. Tetapi kata beliau, ada yang menjadi catatan kita bersama.
Jangan sampai kita menganggap pelecehan yang terjadi di hari ini di tanah Palestina, tanggung jawab itu, beban itu kita berikan kepada orang Palestina atau saja. Jangan, kata beliau. Sebagaimana tanah Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, padahal dia bukanlah orang Palestina asli. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membebaskan tanah Palestina, padahal dia bukanlah orang Palestina asli. Tetapi berbicara tentang memberikan pembelaan terhadap Palestina, kata beliau, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing, tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Maka kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua dan menjadikan kita semua para pejuang insyaallah. Amin ya rabbal alamin.